Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustin Arlinda. Salam guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Unit kerja UPT SD Negeri 145 Gresik. Kali ini saya akan merefleksi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara serta implementasinya di sekolah. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat atau mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Sedangkan anak-anak diibaratkan seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani di lahan yang telah disediakan. Anak-anak bagaikan bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dan mendapatkan sinar matahari, pengairan yang baik, maka bibit jagung akan tumbuh berkualitas karena perhatian dan perawatan dari seorang Pak Tani. Meskipun bibit tersebut merupakan bibit yang kurang berkualitas. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung yang disemai adalah bibit unggul dan berkualitas tetapi tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan, cahaya matahari, serta tangan dingin dari Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh, namun tidak akan bisa optimal. Menurut Ki Hajar Dewantara, peran pendidik adalah sebagai pamong yang dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah untuk memerdekakan manusia. Merdeka dapat diartikan selamat dan bahagia. Selamat raganya dan bahagia jiwanya. Dalam proses pembelajaran, guru hendaknya dapat menuntun murid mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dengan cara menghamba kepada peserta didik. Pendidikan yang menghamba kepada peserta didik menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan metode dan model pembelajaran yang menggali motivasi untuk membangun bibit anak menjadi pembelajar sejati, memiliki rasa ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan yang baru. Pembelajaran yang seperti ini dapat mengembangkan karakteristik anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk itu, kompetensi guru yang diharapkan sesuai dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Guru harus bisa menuntun siswa atau murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Yang kedua, memahami karakteristik murid. Karena setiap murid memiliki karakteristik yang berbeda, baik terkait dengan gaya belajar, bakat, maupun minat. Yang ketiga yaitu memahami tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Hal ini agar murid memiliki kemampuan di bidang pengetahuan atau intelektual serta memiliki budi pekerti yang luhur. Implementasi filosofi Ki Hajar Dewantara di sekolah. Yang pertama terkait dengan pembiasaan diri, penanaman budi pekerti. Misalnya dengan kegiatan istighosa atau doa bersama, sholat duha dan sholat duhur berjamaah, pembacaan Asmaul Husna, penerapan 3S, salam, senyum, dan sapa, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar sekolah. Yang kedua yaitu pembelajaran berpusat pada siswa. Dalam pembelajaran, anak harus difasilitasi oleh pendidik sesuai dengan karakteristiknya. Dalam hal ini, penerapan pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dalam pembelajaran, baik diferensiasi konten,
diferensiasi proses maupun diferensiasi produk, sesuai dengan gaya belajar, bakat, dan minat masing-masing anak. Yang ketiga yaitu pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. Buku bukanlah satu-satunya sumber belajar yang dapat digunakan baik oleh guru maupun oleh murid. Lingkungan sekitar murid dapat dijadikan sebagai sumber belajar, misalnya halaman sekolah, perpustakaan, laboratorium, dan lingkungan di sekitar murid. Yang keempat yaitu penerapan pembelajaran yang inovatif. Pembelajaran yang inovatif adalah pembelajaran yang berorientasi pada kegiatan untuk melatih keterampilan esensial sesuai dengan abad 21, yaitu keterampilan hidup dan karir, keterampilan inovasi dan pembelajaran, dan keterampilan informasi, media, dan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya yaitu kekuatan sosiokultural di sekolah. Sosiokultural yang menjadi proses penebalan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan memiliki tujuan untuk menuntun atau memfasilitasi anak untuk memperbaiki karakternya agar dapat menjadi manusia seutuhnya. Melalui kegiatan ini, bakat dan minat anak akan tumbuh secara maksimal. Kegiatan yang dilakukan seperti gunungan, melakukan tarian daerah, menggunakan pakaian adat, dan berbahasa Jawa pada hari tertentu. Demikian demonstrasi kontekstual modul 1.1.A.6 saya. Sebagai guru kita harus menggandeng tangan, membuka pikiran dan menyentuh hati. Mari terus belajar, berkarya, dan terus berbagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.